Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentang belajar, ya, apa yang harus dipelajari? Pelajari aja di dalam agama Islam itu dua hal yang pokok. Pertama adalah ilmu tauhid, yang kedua ada ilmu tauhid tentang sifat 20. Itu mencukupi sangat lengkap memahami tentang batiniah iman, ya, iman yang sesungguhnya. Yang kedua adalah fikih, ya. Belajarlah fikih. Jangan belajar, maaf ya, jangan belajar berani atau ya silahkan aja ya, sebenarnya silahkan aja belajar fikih, kitab tafsir, membaca kitab fikih, ada gurunya membacakan kitab hadis, kitab tafsir, tapi sekedarnya saja ya. Kenapa sekedar? Yang utama itu belajar fikih. Kenapa begitu? Karena fikih itu rangkuman daripada Quran dan hadis yang dirangkum oleh para ulama. Dalam hal ini, misalnya dalam mazhab Syafi'i adalah fikih Imam Syafi'i, itu yang utama dipelajari. Lah, lalu apa perbedaan? Betul, sangat berbeda. Kalau Anda belajar langsung hadis, membaca hadis, Anda bisa salah. Karena hadis itu Anda sepotong-sepotong membacanya. Potong-sepotong, Anda harus menguasai semua hadis. Kitab hadis itu banyak. Saya menjelaskan kemarin berapa tingkat. Sahih Bukhari saja belum tentu Anda bisa tamat membacanya. Sahih Muslim belum lagi. Imam Hakim belum. Tirmidzi beluman, Nasai beluman, Muwatta beluman, Tabrani beluman. Kitabnya tebal-tebal itu, 4 jilid, ada yang 6 jilid. Coba bayangkan. Kitab Baihaqi belum. Belum lagi yang tambahan-tambahannya. Kemudian hadis Ibnu Abdil Bar beluman lagi. Terlalu banyak Anda. Tafsir banyak. Terlalu banyak. Tafsir Ibnu Katsir itu tebal bukan main. Itu tingkat lanjut kalau sudah di perguruan tinggi pelajaran tafsir Ibnu Katsir. Marah Labid aja belum terbaca, Jalalain belum terbaca, gimana? Kacau jadinya kalau Anda mau mengambil Quran, berani mengambil Quran langsung ayatnya atau hadisnya. Lebih bagus Anda belajar fikih. Saya berikan contoh begini. Banyak hal yang kesalahan orang memahami. Contohnya, fikih itu sudah sangat lazim. Misalnya, fikih semua air kencing adalah najis, jadi tidak boleh diminum. Lalu Anda membaca hadis, Nabi membolehkan ada sahabat meminum air kencing unta. Hanya air kencing unta itu bagus kata Nabi untuk obat. Kalau Anda dengan membaca hadis ini, lalu Anda berani minum air kencing. Nah, kenapa jadi bertentangan dengan fikih? Karena Anda membaca satu hadis fikih, itu rangkuman berbagai hadis, dirangkumkan, disimpulkan oleh ulama, menyimpulkan setiap kencing itu adalah najis. Nah, kalau tidak paham ya belajar fikih lagi gitu kan. Yang kedua misalnya bersentuhan dengan perempuan itu batal. Kenapa jadi batal? Kebetulan Anda membaca sebuah hadis dari Bukhari bahwa Imam Bukhari membatalkan. Imam Bukhari menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa Nabi sempat mencium Aisyah kemudian beliau sholat. Berarti tidak batal wudhu beliau. Oh, kenapa jadi dibatalkan dalam fikih? Ini salah fikih ini. Nah, ini terlalu berani ini dengan ulama itu sudah merangkum Quran hadis. Ulama itu tahu karena dasar ulama itu adalah Al-Quran. Jadi seperti Imam Syafi'i, aulamastumun nisa itu bersentuh dengan wanita itu maknanya, makna zahirnya tidak bisa ditakwilkan kecuali memang seperti itu. Maka hadis-hadis tidak bisa menggugurkan apa yang ada dalam Al-Quran kecuali ada Al-Quran yang menggugurkannya. Karena lamastumun nisa itu bersentuh dengan wanita antara kulit dengan kulit. Itu dasarnya, basicnya fikih itu. Jadi tidak bisa hadis itu menggugurkan Al-Quran. Menjelaskan bisa. Nah, menurut Imam Syafi'i itu bukan penjelasan. Contoh lagi misalnya dalam hadis Bukhari, ini bahaya. Nah, Imam Bukhari ini bermadzhab Syafi'i ya. Nah, karena masuk murid Syafi'i dan bermadzhab Syafi'i beliau. Beliau hanya karena beliau ahli hadis itu kan menerangkan apa adanya sifatnya. Jadi bukan sebuah. Jadi ilmu hadis Imam Bukhari itu mengumpulkan hadis sifatnya hanya deskriptif ya, bahasa modernnya hanya mengumpulkan, mengumpulkan saja. Bukan menghasilkan natijah ilmu, tidak. Kalau fikih itu hasil dari sebuah ilmu. Nah, ini bedanya. Karena itu fikih disebut dengan ilmu. Mengumpulkan hadis tidak disebut dengan ilmu hadis. Mengumpulkan hadis adalah mengumpulkan riwayat untuk dikumpulkan yang sifatnya hanya deskriptif. Deskriptif itu adalah data, mengumpulkan data. Jadi membuat data saja. Misalnya dalam hadis Bukhari, Nabi SAW disebut membasuh rambut sekali. Nah, kebetulan Anda membaca bahwa berwudunya Nabi membasuh kepala berdasarkan riwayat Aisyah, Nabi membasuh kepala adalah 1 kali.
Basuh rambut berarti wah, kalau itu berwudu muka 3 kali, tangan 3 kali, nanti rambut sekali. Nah, ini adalah karena membaca satu hadis tadi. Padahal Imam Syafi'i mengumpulkan bukan hanya hadis itu yang ada, tapi beliau juga mendapatkan hadis dalam hal ini dalam riwayat Abdurrahman, riwayatnya sahih, juga disebut dalam kitab Sahih Muslim, belakangan disebut dalam kitab hadis Muslim. Imam Bukhari tidak dapat dari Muslim, tapi Imam Bukhari mendapatkan sendiri karena Imam Syafi'i ini mengambil langsung riwayat langsung dari rawi-rawi yang beliau temui. Jadi seperti Imam Bukhari saja, Imam Syafi'i ini juga ahli hadis sebagaimana Imam Bukhari. Makanya murid Imam Bukhari. Tapi beliau tidak membuat kitab hadis. Yang beliau buat adalah kitab fikih. Nah, itu bedanya. Kitab hasil hukum, hasil natijah langsung, hasil diproses. Ibarat kayu dikumpulkan, kayu jati dikumpulkan. Imam Bukhari sampai mengumpulkan kayu saja, jati selesai tugas beliau. Imam Syafi'i tidak sekedar melakukan mengumpulkan kayu jati, tapi dibentuk beliau jadi lemari, jadi kursi, jadi perabot macam-macam. Itulah ilmu fikih. Imam Syafi'i mendapatkan dari Abdurrahman bahwa Nabi SAW bersabda, Nabi SAW, sahabat melihat Nabi, ra'aitu Rasulullah SAW fi wudu'ihi, mereka melihat Nabi SAW sedang berwudu, salasan wasalasan, Nabi membasuh anggota wudunya 3 kali. Berdasarkan ini, maka istihad Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i atau fikih beliau mengatakan berwudu itu wajib 1 kali. Ya, wajib 1 kali. Jadi tidak berurusan wajib 1 kali. Adapun 3 kali itu hukumnya sunat. Nah, kalau demikian, mengertilah kita. Itulah yang dimaksud beliau. Al-Quran mengatakan sekali, hadis 3 kali, berarti hadis 3 kali dan rambut sekali itu hanya sifatnya sunat. Maka bila semua itu 3 kali, berarti hukumnya sunat 3 kali. Nah, itu dasarnya. Karena itu belajar fikih lah. Jadi lebih baik belajar fikih, ambil sebagai sebuah kesimpulan. Karena itu sudah dibuat oleh ulama, dirancang dan bertanggung jawab ulama terhadap apa yang mereka kumpulkan daripada kitab Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.